Di telinga saya ini apa itu autolisis debridement itu? Oke, autolisis sebenarnya dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita masing-masing ini terdapat enzim yang namanya enzim proteolitik. Proteolitik. Nah, enzim tersebut dapat mensupport nantinya untuk proses autolisis debridement. Apa itu? Autolisis debridement adalah proses alami tubuh untuk membuang jaringan mati. Membuang jaringan mati dengan menggunakan enzim tadi, yaitu enzim proteolitik. Seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman. Balik lagi dalam acara Meja Ngopi Pedicure. Meti senja ngobrolin mimpi. Kali ini kita berbicara tentang moisture balance nih, tindak lanjut dari online class kemarin. Tetap bersama bicara kita yang luar biasa, only one Mas Oye. Selamat sore Mas Oye, gimana kabarnya? Selamat sore. Semakin cerah saja wajahnya ya. Alhamdulillah. Ini batiknya nih dari mana nih Mas kok? Ini menarik perhatian saya. Ya, mungkin sahabat Pedicure perlu tahu ini ya. Ini batik merupakan sebuah warisan budaya. Sebelum kita masuk ke materi ya, benar sekali. Ini batiknya dari Madura, Mas. Madura. Ya. Oke, jadi Mas Oye ini asli Madura nih teman-teman. Jadi lagi pandemi ya Madura ya. Semoga pandeminya segera berakhir. Amin, ya. amin. Dan bisa akses ke Madura dan Mas Oye juga bisa pulang nih. Amin. Ya, betul. Oke, tema kali ini kita akan membahas lebih tuntas lagi tentang moisture balance. Bagaimana nih cara menciptakan kondisi moist untuk luka yang belum lembab. Nah, biasanya kering kan ya, kering terus juga cenderung basah. Gimana nih biar moist dan bisa mempertahankan kelembapannya? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dulu nih. Mas Oye, biasanya produk yang bisa mempertahankan kelembapan itu apa? Kita mulai dari yang lembab dulu nih. Oke ya. Oke. Untuk menindaklanjuti untuk online kelas yang kemarin ya tentang konsep moisture balance pada perawatan luka. Sebenarnya untuk saat ini banyak topikal yang sudah tersedia ya dari bahan-bahan dasar yang sangat banyak. Ada yang dari zinc cream, ada yang dari hidrogel ya kan, ada yang pakai silver sulfadiazin, dan ada kombinasi-kombinasi di mana topikal tersebut sudah dikombinasi dengan antimikroba. Contohnya hidrogel dikombin dengan silver dressing, itu sudah ada Mas Pandu. Nah, bagaimana untuk cara mengaplikasiannya? Memang nantinya dibutuhkan pengkajian yang lebih dalam mengenai bagaimana sih untuk menciptakan kelembapan yang maksimal. Karena di setiap luka itu berbeda nantinya. In case ya, contoh adalah saat kasus-kasus mungkin ulcus diabeticum, kasus PI pada serinjuri ya kan, ataupun luka-luka seperti luka bakar ya kan, dan luka kanker. Nah, di sana moisture balance-nya akan berbeda pastinya. Nah, nantinya mungkin ada sesi di mana nanti Mas Pandu kita bisa sedikit mengaplikasikan. Oh iya, bisa nanti. Oke, itu unik sekali teman-teman bahwa setiap luka itu produknya nggak sama. Nah, jadi apapun lukanya nggak cuma satu aja obatnya, sama aja kayak iklan sosro ya. Iya. Sosro mah enak ya, apapun makannya minumnya sosro masih masuk ya. Enak ya, bisa masuk sponsor ini. Oh iya. Kita nggak ada sponsor. Oke, jadi satu jenis luka hanya satu aja produknya dan jenisnya juga berbeda-beda. Pastinya berbeda-beda. Dan gini Mas Oye, sering kali kita dengar di kalangan masyarakat mengatakan bahwa ini lukanya udah bagus nih, udah kering nih. Nah, ini kan bertentangan sekali nih dengan luka yang moist ini. Gimana tuh menurutnya Mas Oye? Oke, sepengalaman saya di lapangan adalah ketika memang melihat luka-luka yang kering, sebenarnya kalau di orang-orang awam itu dianggap sembuh, Mas Pandu. Itu karena memang di luarannya seperti apa yang sudah kita pelajari adalah kering itu sebenarnya bukan jaringan yang bagus, melainkan adalah jaringan nekrotik yang masih melengket ke jaringan yang bagus. Dan banyak sekali kasus-kasus di mana ketika jaringan tersebut dikelupas ya, maka terjadi pendarahan. Nah, itu dia kenapa saya bilang tadi itu bukan jaringan yang bagus, tapi memang jaringan nekrotik yang menempel pada jaringan bagus. Sebenarnya luka itu tidak sembuh, belum sembuh ya. Nah, kenapa kok kering? Nah, itu tadi kembali ke konsep moisture balance. Karena luka tersebut
tidak berada dalam kondisi lembab. Dan biasanya luka itu dibuka. Dibuka. Betul. Biar kering gitu ya. Kering sembuh kan gitu. Kering sembuh. Itu mungkin nantinya kita akan banyak mengedukasi mengenai sebenarnya luka yang sembuh itu seperti apa. Begitu Mas Pandu. Oke. Semakin menarik ya bicaranya. Kita boleh diminum dulu nih. Oh iya ya. Ini ada sponsornya nggak di Mas Pandu ya? Ini kebetulan kita dari Pediscan. Oh iya. Biasanya kita sponsor dari yang lain. Terima kasih ya Pediscan ya. Menjawab lebih mantap nih. Berbicara moisture balance dan juga kering maksudnya. Oke. Mengapa luka ini harus lembab? Nah, ini ya, pasti pertanyaannya. Kering kan biasanya cepat sembuh ya pada orang normal ya. Iya. Kenapa pada orang diabetes harus lembab nih? Kenapa nih Mas ya kira-kira? Oke, ada beberapa faktor yang membuat luka itu sangat bagus dalam kondisi lembab. Yang pertama adalah memang pastinya dengan kondisi lembab itu banyak manfaatnya. Yang pertama adalah dia mempercepat proses penyembuhan. Kenapa saya bilang seperti itu Mas Pandu? Karena dalam kondisi lembab seperti pembentukan pembuluh darah ya kan, terus sel-sel yang dibutuhkan oleh jaringan seperti sintesa kolagen, angiogenesis, pembentukan sel matriks juga dapat tersupport dengan baik dalam kondisi luka tersebut lembab. Gitu. Nah, makanya disarankan memang itu luka itu diberikan topikal yang sifatnya mempertahankan kelembapan. Gitu. Dan banyak lagi manfaatnya. Seperti kondisi lembab tersebut juga dapat support yang namanya autolysis debridement. Autolysis debridement. Wah, apa nih? Asing di telinga saya. Apa itu autolysis debridement itu? Autolysis. Sebenarnya dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita masing-masing ini terdapat enzim yang namanya enzim proteolitik. Nah, enzim tersebut dapat mensupport nantinya untuk proses autolysis debridement. Apa itu? Autolysis debridement adalah proses alami tubuh untuk membuang jaringan mati. Membuang jaringan mati dengan menggunakan enzim tadi, yaitu enzim proteolitik. Seperti itu. Ada jaringan mati, ada enzim proteolitik nih. Wah, ini kombinasi yang lengkap nih untuk membuang jaringan mati ya. Seringkali saya menemukan bahwa pada kasus pasien dengan diabetes Mas Oye, terdapat nikrotik yang keras dan berwarna hitam. Nah, kan ini banyak nih jenis-jenis dressing nih. Nah, ketika pada luka tersebut yang hitam, keras, itu cocoknya pakai dressing yang model gimana nih Mas Oye untuk melembabkannya ini? Oke, sebelum saya menjawab tentang dressingnya, mungkin saya sedikit memberikan gambaran mengenai jaringan yang menghitam. Nah, sebenarnya rekan sejawat sekalian, kondisi pada kasus-kasus ulkus diabeticum memang kebanyakan di ujung perifernya terjadi nekrosis, terjadi iskemia, di mana aliran-aliran darah pada ujung saraf perifer itu tidak maksimal dan akhirnya terjadi kematian sel. Seperti itu, dan menghitam. Dikarenakan apa? Dikarenakan suplai oksigen, nutrisi, dan juga sel-sel yang dibutuhkan oleh jaringan tersebut tidak terpenuhi secara adekuat. Nah, pertanyaan Mas Pandu tadi adalah dressing apa yang cocok? Nah, dressing yang cocok untuk luka yang hitam, kalau boleh saya menyarankan adalah menggunakan yang namanya zinc cream ataupun topikal-topikal yang mengandung hidrogen. Topikal yang mengandung hidrogen. Wah, ini banyak banget ya. Banyak sekali sekarang Mas Pandu, sangat luar biasa sekarang. Dari Indonesia sudah banyak mengeluarkan topikal-topikal nih gitu. Nah mungkin bisa sebutkan nih beberapa mereknya, mungkin dari zinc cream. Nah, zinc cream terus gelnya apa aja biar teman-teman pemirsa channel YouTube Pediscan ini bisa mencari ini produknya. Karena saya orang Indonesia dan sangat cinta produk Indonesia, ada sebuah produk di mana memang asli buatan Indonesia, yaitu namanya adalah zinc cream Metcovazin. Ini merupakan sebuah produksi dari PT Bidara yang ada di Bogor sana, dan memang sudah banyak dipakai oleh praktisi perawatan luka se-Indonesia. Waduh, udah banyak banget ya, ini sudah tersebar ke seluruh Indonesia ternyata. Iya, banyak banget. Jadi memang selama saya menjadi praktisi luka Mas Pandu, itu sudah
sering memakai itu dan sangat bagus sekali untuk proses yang namanya membuang jaringan yang hitam tadi. Membuang jaringan hitam yang tadi. Sedangkan yang bentuk gel nih, Mas Oye, ini gimana? Sebenarnya untuk bentukan gel memang sudah banyak ya yang di pasaran. Kalau mungkin teman sejawat sekalian pernah dengar ya, kalau di rumah sakit biasanya menemui yang namanya duoderm. Duoderm. Oh iya, saya tahu ini warna hijau ya, kombinasi sama putih. Pasti itu di rumah sakit sering dipakai. Oke. Tapi ini ada sebuah produk yang memang sangat bagus sekali dikarenakan hidrogel tadi dikombin dengan silver dressing. Ada contohnya nggak kita nih? Contohnya mungkin bisa produknya tim kreatif. Tim kreatif. Oke, wah ini dari tim kreatif nih. Oke, ini Star AG ini. Silakan. Nah, ini merupakan produk yang memang terbilang baru. Dikarenakan memang ini baru saja sekitar 3 tahun ke belakang sih kalau nggak salah. Ini baru masuk ke Indonesia, baru diperkenalkan kepada praktisi perawatan luka, dan memang kalau nggak salah ya, kalau salah nanti tolong dibenarkan, ini merupakan salah satu-satunya produk yang memang dikombin dengan silver hidrogel kombinasi dengan silver dressing. Ini sangat bagus untuk proses kelembapan ya, support autolisis dan juga sebagai anti mikroba. Gitu. Wah, keren banget nih. Keren, bisa cek di internet ya untuk produk harganya ya teman-teman. Oke, silakan dicek di mana Mas Pandu? Mungkin bisa diberitahu dong. Oke, nanti bisa dicek di websitenya Pediscare. Jadi www.pediscare_com. Pediscare.com gitu aja deh, cepat ya, nggak ada underscore-nya ya. Pediscare.com, terus cari link marketingnya dan di situ akan ada katalog kita, ada katalognya, jadi bisa langsung dicek. Sepertinya sangat mudah sekali sekarang ya. Tinggal ketik Pediscare, kita sudah berada sudah ada di internet. Jadi dan paling atas pastinya. Ketik aja perawatan luka Kota Malang, pasti Pediscare. Terpampang wajahnya Mas Pandu di sana. Kita balik ke laptop aja kali ini ya. Oke, tadi kita berbicara dengan luka yang keras dan menghitam. Nah, bagaimana nih ketika lukanya cenderung basah, Mas Oye? Nah, dressing apa yang bisa kita pakai? Nah, kalau kita menemukan luka yang cenderung basah, ya, karena memang banyak hal yang membuat luka tersebut basah. Dan juga apabila basah ini tidak ditangani dengan baik, maka nantinya kondisi tersebut dapat juga memperlambat dalam proses penyembuhan. Nah, topikal yang digunakan memang disarankan sifatnya yang serbuk atau lembaran yang bisa mengabsorb ya, menyerap eksudat tersebut. Dikarenakan apa? Kalau memang luka tersebut basah, kita logikanya ya rekan sejawat sekalian adalah ketika luka tersebut basah terus ditambahkan topikal yang bersifatnya basah juga seperti zinc cream ataupun hidrogel, maka apa yang terjadi? Basah ketemu basah, maka akan terjadi yang namanya maserasi, ya kan? Kulit sekitar luka juga rusak dan itu juga dapat memperlambat dalam proses yang namanya proliferasi. Begitu. Saran saya adalah memakai dressing yang bisa juga mengabsorb dan juga dapat mengunci cairan tersebut agar tidak meluber kemana-mana. Oh iya, ini berbeda lagi nih. Ketika ada tadi kondisi yang kering, itu dikasih gel biar lembab, biar terjadi proses yang namanya autolisis. Yang dikatakan Mas Ray tadi, ketika lukanya basah, ini malah nggak boleh dikasih yang gel-gelan tadi ya, Mas Ray, maka malah terjadi maserasi nih teman-teman. Nah, ini buat teman-teman ini segera bertobat lah ya. Ketika menemukan luka yang lembab terus dikasih gel, ya kan, kita akan menyebabkan maserasi dan memperlambat proses proliferasi. Ini unik banget, ini sangat bermanfaat banget nih ini maksudnya. Kita ngopi dulu lah. Ya. Nih biar habis juga kopinya ya. Ya kalau nggak habis. Kalau nggak habis nanti nggak selesai nih. Mas Ayo pinter banget Mas Ayo ngomongin masalah dressing nih. Pinter ya jelas sebenarnya enggak juga Mas. Oh enggak juga. Saya ini juga prosesnya juga lama, belajarnya juga lama. Karena saya juga belajar kepada para guru-guru saya, senior saya juga belajar dalam
mengaplikasikan ini, dan juga alhamdulillah juga di Pedicare juga banyak menemui dengan kasus-kasus yang sangat luar biasa. Oh iya, iya. Atas bimbingannya Pak Hashim dan juga teman-teman yang ada di sini, saya juga dapat mengembangkan skill, passion, dan juga kemampuan dalam perawatan luka. Perawatan luka. Ini buat teman-teman kita nih yang ingin menjadi perawat luka yang keren nih. Kira-kira ada nggak nih pelatihannya atau workshopnya nih? Oke. Dalam waktu dekat ini memang Pedicare akan mengadakan yang namanya 4 days workshop, ya, 4 days workshop perawatan luka modern. 4D workshop perawatan luka modern. Oke. Jadi nantinya bisa dicek di media sosial Pedicare ya, untuk pelaksanaannya dan fasilitas-fasilitas apa yang akan didapat. Mungkin nanti akan ada sesi khusus nih mungkin. Iya. Untuk meja kopi 4 days workshop. 4D workshop ini keren banget. Ini keren banget. Online ya Mas? Online kelas. Pastinya aman banget lah. Online kelas, jadi kita seperti daring ya, via Zoom, dan juga dapat mengaplikasikan beberapa dressing, ya kan, dapat juga 20 item dressing. Oh, dapat dressing juga? Ya, betul. Oke. Dan juga nanti ada drilling one on one dengan coaching klinik, ya. Jadi tidak hanya materi saja, nanti juga ada video aplikasi mengenai beberapa teknik seperti FBBI, ya kan, seperti compression bandage itu, dan juga nantinya memang ada yang namanya telenursing di acara ini. Telenursing adalah proses di mana nantinya kita langsung pengkajian, langsung melihat secara langsung bagaimana proses perawatan luka dari awal sampai akhir, ya. Dan yang paling penting adalah dengan acara 4 days workshop ini, teman-teman semuanya nanti yang mengikuti acara ini dapat ketemu dengan saya di Pedicare. Waduh, asik banget ya, karena ada magang gratisnya ya. Magang gratis. Magang gratis. Jadi kita sama-sama belajar nantinya untuk meningkatkan skill setelah pelatihan, langsung dapat mengaplikasikan. Oke. Ngomong 4D workshop nih, kasih bocoran dong untuk materinya. Nah, biar teman-teman yang ingin mengikuti 4D workshop dan menjadi profesional nih, biar semakin semangat Mas Oye. Kira-kira materinya apa aja nih? Materinya dari dasar sampai yang advance ya. Yang pertama memang seperti anatomi dan fisiologi, fase penyembuhan luka, ya kan. Terus bagaimana cara mengkaji luka, terus bagaimana menyiapkan warna dasar luka, ya kan. Terus apa saja dressing-dressing yang ada di perawatan luka modern tersebut. Dan nantinya ada materi-materi mengenai luka kanker, diabetes, pressure injury, ya kan. Terus luka bakar, dan nantinya ada yang namanya etik legal tentang praktek perawat mandiri. Praktek perawat mandiri. Nah, berarti setelah mengikuti 4D workshop ini, teman-teman bisa buka praktek mandiri ya? Bisa. Wah, keren banget nih. Nantinya bisa membuka praktek mandiri asalkan nanti sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh PPNI dan juga Dinas Kesehatan. Wah, keren banget nih teman-teman. Dengan mengikuti 4D workshop ini, teman-teman mendapatkan ilmu, mendapatkan dressing, mendapatkan set luka juga kan nih? Betul. Dapat set luka juga, dan juga mendapat cara bagaimana mendirikan praktek mandiri langsung dari Pedicare. Waduh, ini keren banget nih Mas Oye. Harus buruan nih teman-teman, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti 4D workshop dari Pedicare. Nah, kita ngopi lagi. Apa nanti kembung Mas? Oh iya, nanti kembung ya. Dari tadi disuruh ngopi terus ya? Iya, namanya meja ngopi kan. Nanti senja ngobrolin mimpi pastinya. Sepertinya sudah tuntas ya kita bahasnya ya. Mungkin ada lagi nih kira-kira yang belum nih Mas Oye. Sebenarnya sih pengen banyak ngobrol saya, takut waktunya, tapi mau home care. Mau home care ya? Oh, Mas Oye, selain langsung home care ya. Waduh. Untuk lebih tepatnya lagi, untuk lebih mendalami lagi, teman-teman ikutilah kegiatan 4D workshop Pedicare. Nah, jangan sampai ketinggalan teman-teman. Oke. Sebelum Closing statement silakan. closing acara ya, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada rekan sejawat sekalian. Nah, nantinya untuk rekan sejawat dan juga sahabat Pedicare, kita akan selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru mengenai praktek perawatan mandiri, mengenai workshop, dan juga mengenai acara webinar yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini.
Kenapa? Karena memang di tengah-tengah suasana yang seperti ini, seperti apa yang dijelaskan oleh Mas Pandu tadi ya, Madura di lockdown Mas. Iya, Madura nggak bisa pulang Mas ya begini. Jadi kita harus tetap bagaimana caranya upgrading skill ataupun menambah knowledge tentang perawatan luka. Karena apa? Karena perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perawatan luka akan terus berjalan. Jadi selain kita meningkatkan passion, skill tentang perawatan luka dan juga kita upgrade knowledge. Salah satunya memang dengan cara mengikuti 4 days workshop Pedicare. Oke. Mungkin nanti akan lebih banyak ngobrol lagi dengan rekan sejawat setelah pelatihan tersebut. Oke, mantap nih. Jadi teman-teman setelah mengikuti 4 day workshop tetap dibimbing ya, tapi nggak langsung dilepas. Jadi kita tetap intens komunikasi ya, dan juga nanti sharing-sharing mengenai perawatan luka. Oke, mantap. Yang lebih saya tekankan lagi Mas Pandu, saya di sini juga belajar dan juga nanti teman-teman juga belajar. Jadi intinya kita sharing Ya, kita sharing nih. Sama-sama belajar. Mungkin nanti saya juga dapat ilmu dari rekan sejawat dan juga saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui. Iya, seru banget kemarin yang sesi kemarin for the workshop itu ada Bu Endang ya. Bu Endang itu dia kerjanya di PPNI, Bapak Ibu. Di PPNI di apa namanya? Di kampus Poltekkes ya, Poltekkes Malang cabang Ponorogo. Terus dia juga sekretaris KPNI sana. Luar biasa banget. Jadi kita berbagi ilmu, berbagi link. Nah, pastinya teman-teman banyak teman di sana nanti yang berperan penting di dalam PPNI dan akan memuluskan nih dalam acara pengurusannya biasanya seperti itu. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah mencapai penghujung acara pada hari ini karena durasinya sudah cukup mepet. Ya, mungkin nanti ada usulan lah dari rekan-rekan semuanya mengenai apa sih topik-topik yang akan kita bahas ataupun pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab, boleh silakan ketik di kolom komentar, sampaikan topik apa yang akan kita pakai, nanti akan kita bawakan buat teman-teman semuanya. Oke, langsung saja saya akhiri. Saya Pandu Wicaksono, host dalam acara Meja Ngopi kali ini, dan saya Mas Oye sebagai bicara kita pada hari ini. Mohon pamit undur diri semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Terima kasih semuanya. Mantap. Sekali tag.